yang jatah cuti liburannya masih banyak nih. Cus, mana suaranya? Sini. Skuy, kita ikut Desi ngapak jalan-jalan wisata sejarah Jakarta. By the way, kalian kalau ke Pasar Baru Jakarta Pusat ngapain aja sih? Hunting barang antik ya? Beli tas kulit? Atau malah mau jahit baju? Kacamata berapaan, Pak? 85. Beda-beda ya harganya ya? Ini sama semua. Oh. Di zaman kolonial, Pasar Baru itu menjadi pusat perbelanjaan kaum elit Belanda. Sekarang tempat ini nggak hanya jadi tempat belanja, tapi menjadi salah satu wisata sejarah di Jakarta Pusat. Pasar yang umurnya nyaris 2 abad ini juga terkenal dengan kuliner-kuliner legendnya loh foodies. Ya pokoknya mah kalau kesini mah nggak cuma jalan-jalan dan belanja aja, iya kan? Tapi juga bisa kulineran. Ngelake kok aus banget. Tuh kok ngombe nang dia nginumnya ya. Nah lumayan nih foodies, ada yang dingin-dingin segar di Jalan Pintu Air Raya Pasar Baru. Es cendol jangkung. Satu cup harganya 15.000. Selain yang dipilih Desi, ada juga es kedondong yang manis-manis asam, liang teh yang bisa jadi pereda panas dalam, atau foodies pengen kesegaran ala-ala tropis dari es kelapa. Ada foodies. Matur nuwun, makasih Mas. Seger banget nih. Redam hausnya udah ketemu, oke tinggal nyari obat lapernya nih. Pas banget di Jalan Samanhudi Pasar Baru ada bakso sapi Singkawang 77. Menunya cuma satu foodies, bakso sapi Singkawang, tapi porsinya nggak main-main. Selain bakso urat, bakso halus dan juga bakso gepeng, ada juga nih bakso tahu yang super gede. Ya anak tahunnya gede banget tahunnya foodies. Kayak ya ampun, kayak setengah mangkok dewek isinya tahu. Bakso sing ini foodies tuh. Duh, udah kayak rolado gue, abot banget maning. Terus aku pesen mie itu yang pakai kue tiaw tuh. Selain kue tiaw juga ada bihun nih foodies, tergantung selera kalian aja. Nah kalau kalian pengen selera makanan nambah, baksonya wajib digoyor minyak bawang ya. Sensasi nikmat makan bakso tuh ya nggak cuma kuahnya yang ngaldu banget. Setelah ditambah minyak bawang, wangi gurihnya si kuah bakso tuh jadi nyanter banget di hidung. Bikin Desi jadi makin-makin lahap deh tuh, aduh. Apalagi nih ya foodies, seporsi lengkap kayak begini tau nggak? Cuma 22.000 aja. Wah worth it banget sih. Wah ini bener-bener seger, bener-bener. Aduh ini di cuaca panas gini tapi makan bakso tuh enak banget loh foodies. Demi apapun, ini bener-bener enak banget foodies. Baksonya tuh bener-bener lembut, nggak alot dagingnya, jadi kayak berasa dagingnya, bukan kayak bakso yang banyak tepungnya gitu loh. Ini tuh bener-bener berasa dagingnya. Dan nggak cuma yang bakso gepeng, tadi bakso yang sama tahu juga, itu tuh tahunya juga bener-bener empuk. Jadi dia crispy di luar karena digoreng, tapi di dalamnya tuh lembut. Jadi makannya bagian yang putihnya sini tuh dia masih lembut, dan luarnya sini yang coklat tuh agak garing gitu. Terus ada crispy-nya juga, ketambahan crispy dari bawang putih tadi ya, minyak bawang putih. Mantep banget. Kue tiawnya ini ya, teksturnya bener-bener kenyal. Kayaknya ini homemade kali ya, nggak tahu juga ya. Tapi beda gitu loh sama kue tiaw yang biasa aku makan. Loh. Kue tiawnya lebar, kenyal, dan porsinya juga banyak. Wih, ini sih benar-benar balik modal nih. Balik energi ya, Des. Nah, kalau buat balikin semangat yang lesu, ini dia solusinya. Dua-duanya seger banget, foodies. Bener-bener melepas dahaga aku di siang hari yang terik ini, foodies. Tapi yang favoritku ya, aku lebih suka yang mana ya? Berlanjut sampai habis. Enggak, kalau favoritku aku lebih suka yang ini nih, yang cincau. Karena cincaunya tuh bener-bener manisnya pas, terus habis itu juga ternyata ada jeli-jelinya juga di dalam. Jadi enak. Juga nggak kalah enak.
Puas kenyangnya, lepas dahaganya, jangan lupa spill juga dong tempat makannya biar foodies juga nggak bingung dan nyasar nih. Nah, foodies nih yang mau cobain juga bakso Singkawang 77 di daerah Pasar Baru. Langsung aja nih cek lokasinya di sini nih, di barcode tuh, tinggal di scan aja. Uy. Oke deh foodies, wisata sejarahnya kita lanjut yuk, tapi kita geser dulu ke sebelah. Nah kalau tadi tour trip jalan kaki sambil manjain lidah dan juga perut, nah kali ini kita manjain mata dengan pemandangan kota Jakarta lewat Open Top Tour. Wisata bus yang diselenggarakan salah satu penyedia transportasi umum Jakarta ini punya beberapa rute. Salah satunya Jakarta Heritage yang meeting point-nya di gedung Philately Indonesia seberang kawasan belanja Pasar Baru. Oh iya, tiketnya seharga 50.000 ya foodies, dan foodies juga kudu pesen dulu nih di aplikasi. Baru deh tuh tiketnya tunjukin ke petugas yang ada di booth Open Top Tour. For your info foodies, ini gak ada liburnya loh, Senin sampai Minggu ada terus. Perjalanan Open Top Tour Jakarta Heritage ini sekitar 45 menit. Tapi kalian gak akan bosan, soalnya ada pemandu yang ngasih informasi seputar lokasi wisata yang dilalui. Bus double decker ini bisa membawa penumpang sekitar 50 orang foodies. Nah, foodies bisa duduk manis di dek bawah atau dek atas yang jangkauan pandangannya lebih luas. Tapi kalau mau lebih puas lagi nih, pilih yang atapnya terbuka kayak Desi ini nih foodies. Kak Desi dari mana? Dari Cilacap, orang Abak, orang Kepenang. Iya. Ini cocok banget sih buat para wisatawan yang ingin mengenal Jakarta lebih banyak lagi. Dan ini menurut aku juga salah satu perkenalan yang budaya yang bagus sih ya. Sesuai nama rutenya Jakarta Heritage, so bus ini bakalan ajak foodies melihat beberapa bangunan atau tempat bersejarah yang ada di Jakarta Pusat. Rutenya dimulai dan juga berakhir di Gedung Philately Indonesia, melewati Gedung Kesenian Jakarta, Lapangan Banteng, Istana Negara, Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, dan juga Monas. Nah, di spot ini foodies siap-siap kamera on ya, karena bus akan berhenti beberapa saat supaya foodies bisa berfoto-foto dengan background Monas. Nah, foodies, aku seneng banget nih pengalaman aku pertama kali naik Open Top Tour bus nih. Ini tuh seru banget, apalagi Nyongnya ini kan baru pengalaman yang pertama, dan aku juga sempat tanya-tanya orang-orang di sini. Itu tuh juga sama aku, jebulannya sama pertama kali naik ini Open Top Tour ini. Dan ini tuh serunya kenapa? Karena kita pertama jalan-jalan menikmati keindahan kota Jakarta. Lalu kita juga diberikan informasi banyak banget tentang banyak sejarah-sejarah Indonesia. Tentunya yang khususnya yang kita lewatin menjadi rute dari Open Top Tour ini. Wih, seru ya foodies. Ini baru satu rute loh. Selain Jakarta Heritage, ada juga rute Jakarta Skyline, Jakarta Seaside, dan yang terbaru, Jakarta Batavia. Yuklah, kapan nih foodies mau cobain? Desi aja ketagihan tuh dia. Hai foodies, aku habis jalan-jalan ini Nyongnya seneng banget bisa keliling Jakarta, terus dapat banyak informasi tentang kota Jakarta. Dan juga bisa kulineran juga. Jangan lupa kalau mau nonton rekomendasi kuliner, tontonnya Makan Receh. Karena Makan Receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies pasti nggak nyangka deh kalau di area parkir kayak begini ada rumah makan yang udah eksis puluhan tahun. Tempatnya sederhana, tapi soal rasa jangan ditanya. Racikannya sukses bikin para pelanggannya terpesona. Wih, apa sih rahasianya? Beneran foodies, hati-hati kalap deh nih kalau makan di sini. Secara menunya tuh rame banget guys. Mulai dari olahan nasi, mie, kue tiaw, sayur, seafood, ayam, sapi, semuanya komplit. Tinggal request aja deh tuh. Pak, pesan menu best sellernya ya, gitu foodies. Foodies, waduh, nggak expect banget nih segede ini. Tuh ikannya, setangan loh, selengan loh. Ikan tahu tausi, ya kita penasaran banget. Karena emang salah satu andalan Chinese food pasti ada tausi-tausinya nih. Ya, kuahnya kental banget nih, ya. Udah pasti nih rasanya bermain ini kan. Kita langsung cobain ya. Menu pertama yang bikin Kevin kepo itu adalah gurame tahu tausinya nih foodies.
Isiannya jelas dong ya, ada tahu, gurame berukuran gedong, kuah tausi, serta tumbukan daun ketumbar yang aromatik hingga potongan paprika. Yes, jangan kaget sama porsinya yang zuzurlin ya, emang semeriah itu foodies. Ini no gimmick samsek loh ya, jadi bisa banget nih dimakan 3-5 orang, mantap. Tekstur luarnya masih crunchy, di dalamnya juga empuk banget. Terus nih, salah satu hal yang paling penting kalau aku makan ikan adalah nggak bau amis. Itu sih foodies, karena berarti dia olahnya bener. Ini nggak amis sama sekali, jadi dicampur sama kuah tausinya ini. Bermain ya. Ikan yang fresh dimasak dadakan dan gak ketinggalan aroma khas dari tausi, daun ketumbar, serta jahe yang cukup kuat. Ulala, kombinasi apotek tutup ini mah alias gak ada obat. Udah sekarang apa coba? Yes, nasi bener banget tuh. Jujur, kombinasi yang pas, karena si tahunya empuk, lembut, terus daging ikannya masih ada crunchy-nya juga, teksturnya, terus berasa banget jahenya foodies. Jadi begitu kita makan kuahnya ini nih, itu sih seger banget ya karena ada sensasi aromatik si jahenya. Jadi wangi banget. So comforting. By the way, meski berbanjurkan kuah tausi nih, tapi rasa tausinya tuh masih aman banget loh. Jadi foodies yang kurang suka sama sesuatu yang strong masih bisa banget nih buat icap-icip. Santuy foodies, jangan buru-buru kenyang dong. Cobain juga nih menu lain yang gak kalah gong, udang yamha. Lagi-lagi pasti dibikin salfok deh tuh kamu sama porsinya yang barbar. Mana udangnya juga montok and menol pula. Bisa banget sih nih diadu sama resto Chinese bertabur bintang ya. Udangnya gede banget. Jujur, teksturnya si udangnya matang dengan sempurna tapi tidak alot. Lembut udangnya, terus dagingnya juga manis. Dan nggak kalah juga nih, aromatik si jahe dan bawang putihnya juga nggak kalah sama si udangnya. Betul, hidangan Chinese food yang satu ini tuh emang terkenal dengan bumbu gurihnya yang khas foodies. Berasal dari campuran bawang putih cincang goreng, jahe, kecap asin, serta minyak wijen. Kawin maksimal tuh foodies begitu ketemu sama udang rebus dengan hint manis karena dagingnya yang fresh banget. Ini kalau bahasa Mandarin cekem mese hen hao ce. Best pokoknya. Gawat, alamat tambah nasi nih ya. Kalau hauce-nya sampai kelewat batas kayak begini, baru juga ronde kedua. Buat foodies pecinta Chinese food, pasti familiar kan sama yang namanya lindung cah fumek. Ini tuh biasanya cuma ada di resto only loh. Gak expect malah muncul juga dong di kedai mungil kayak begini. Terbaik. Ini sih kalau di sendok masih crispy ya, foodies. Tuh, gede-gede juga loh. Lindung atau belut sawahnya itu digoreng kering gitu foodies. Menggunakan teknik deep fried tapi masih banget dapet deh tuh. Keras di luar sedikit juicy di bagian dalam. Cakep. Ini karena udah bercampur sama si sausnya ini, udah nggak ada rasa sayur foodies. Jadi buat kalian yang nggak pecinta sayur, yang takut sayur itu pahit, nggak ada rasa pahit sama sekali di sini. Gak cuma kayak rasa tapi juga meriah banget di tekstur tuh foodies. Cocok buat kamu yang pengen icap-icip menu spesial khas Tionghoa dengan cita rasa yang berbeza yang gimana gitu loh. Gurih, manis, asin, pedas, lengkap semua satu sendok. Nah foodies pokoknya langsung aja cobain sendiri deh ya aneka menu Chinese food halal yang ada di sini. Kalau gak ada deh alias apa yang dimau pasti ada foodies. Nih biar kamu gak nyasar ya udah scan aja langsung barcode di layar untuk tahu lokasi persis plus juga harga dan menu komplitnya. Oke foodies? Cari kantin nikmat ya pokoknya ya. Karena ini dia, makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Cemol cemil lazis atau makan katsu dengan experience berbeza bareng sama Capybara? Wih, bisa banget tuh foodies. Sabar. Dia sabar, ini berdua sabar. Cobain deh main ke Cafe Fox Jepang di BSD Tangerang Selatan. Liburan foodies dijamin serunya gak recehan deh.
Jadi di sini nggak cuma ada kapibara, tapi ada yang namanya kecil-kecil Pereirido kayak gini nih foodies nih. Dan gimana cara ngasih makannya? Kita taruh sini Mbak ya? Oh, taruh wadah aja ya. Setiap harinya, hewan yang bisa diajak main nih foodies ganti-ganti ya. Biasanya nih infonya di-share di akun sosmed Cafe New Foodies. Cek-cek aja biar kamu gak ketinggalan info, oke? Sekalian gercep scan barcode yang ada di layar deh buat info update soal kafenya. Cheers! Nah foodies, hewan-hewan yang biasa diajak main di sini jinak-jinak loh. Karena aslinya mereka tuh peliharaan owner cafe yang udah dirawat sejak bayi. Tuh friendly banget kan? Duh! Nih, gimana nih? Lucu banget foodies. Nih tips dari aku kalau baru pertama kali kesini, kalau mau ngelus kapibara itu tuh di badannya aja, nggak boleh di kepalanya karena mereka tuh nggak suka. Katanya nggak sopan. Sama orang tua megang kepala. Iya, kita aja juga dipegang kepala juga nggak suka. Tapi di sini serunya kita bisa bawa anak, kita bisa bawa adik-adik. Ini baru pertama kali udah pernah megang kapibara. Oh belum pernah? Oh pertama kali. Menurut kamu kapibara tuh gimana? Mereka bocil. Oh kayak bocil. Oke, mainnya udah, sekarang makannya dong. Nah foodies, beli tiket main sama kapibara itu udah sekalian dapat satu set makanan dan juga minuman ya foodies. Bisa pilih chicken katsu atau ebi katsu. Namanya juga cafe Jepang ya kan, perkatsuannya mah udah pasti otentik dong ya. Sausnya pakai saus kari. Cus bagi-bagi ya biar adil. Yudo yang ebi katsu, Ciak yang chicken katsu, oke? Sip. Aku selalu suka katsu udang. Udang itu kalau misalnya dapet yang dagingnya segar kayak gini, masih bulat-bulat. Udangnya masih ada bentuknya tuh enak banget, Budes. Ditambah kita bisa makan pakai saus kari. Oh, saus kari kayak gini nih, warna-warna coklat kayak gini. Saus kari ala Jepang. Wah. Nih, kalau aku bagian chicken katsu tuh. Wih, daging ayamnya tuh tebel nih. Juga ini dibalurin sama tepung-tepungan juga. Kita coba tanpa kuah kari juga. Wow, tepungnya masih crispy. Dan ini menariknya tuh si daging ayamnya juga berasa bumbunya. Foodies perkatsuannya ini no tipu-tipu premium punya. Karena pakai racikan katsu yang kualitasnya udah level ekspor sampai ke Jepang sana loh. Widih, mantep kan? Karinya lumayan mendok, tapi agak pedas nih. Nggak tahu nih bisa diatur apa enggak tingkat kepedesannya. Semoga bisa ya buat anak kecil biar bisa ikut makan juga. Dan biasanya kari-kari yang model-model kayak gini tuh bikin enak, tapi ini enggak. Ini enak. Ya. Spicy-nya nggak nyiksa kok, justru ini nih yang bikin rasa karinya lebih masuk sama lidah Indonesia. Secara kari khas Jepang itu lebih ke gurih manis gitu ya kan? Gimana foodies? Pengen liburan ke sini juga? Cus makanya langsung gercep deh reservasi deh tuh, soalnya perharinya ada kuotanya gitu foodies. Anyway, waktu bermain dengan hewan lucu-lucu kayak begini dibatasin maksimal 1 jam aja ya, biar mereka nggak kecapean gitu foodies. Makan receh, Mana receh? tapi rasa Gak recehan. Habis punya aku bang. Ah? Foodies, ini nasi gudeg bukan sembarang nasi gudeg karena diracik spesial sama teman-teman spesial kita yang bisa dinikmati di Kedai Inspirasi Rawalumbu, Bekasi. Pas banget Budis, ini aku cari nih Budis. Ah pas banget tuh. Bu, sini bu, sini bu. Sini. Mau makan di sini juga? Ya. Kita larisin bu. Oke. Biar makan receh, jangan raktir, oke? Let's go. Kedai ini berawal dari mimpi Bu Paini, pendiri rumah singgah disabilitas mandiri yang sudah menampung ratusan teman-teman spesial agar bisa berdaya dan mandiri sejak tahun 2007. Wah, keren ya foodies. Ada inspirasi ini di dalamnya adalah orang-orang istimewa yang memproduksi, yang bagian promosi semuanya adalah orang-orang binaan kami, orang-orang istimewa. Kami berkeinginan agar masyarakat itu
melihat bahwa penyandang disabilitas atau orang-orang istimewa ini adalah memiliki kelebihan dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi harapan kami agar mereka itu bisa hidup mandiri, sejahtera, dan bisa menghidupi dirinya sendiri minimal. Keren, ini inspirasi banget buat aku ya, Pudis ya. Yuk langsung kita sikat nasi gudeg 25 ribuan ini foodies. Udah komplit pakai nasi gudeg plus krecek, telur dan juga sambal terasi. Wih, mantap. Ayo kita makan. Wah. Pedis, ini gudegnya enak banget pedis. Jadi udah, gudeg itu termasuk makanan favorit aku sih. Ini enak banget kayak di Jogja sih. Manisnya dapat, gurihnya dapat. Ini nangkanya, jadi itu empuk banget nih pedis. Ini juga ada kreceknya juga nih. Sebenarnya kalau misalnya gudegnya itu nggak terlalu pedas, cuman kalau ditambahin sambal terasinya jadi lebih pedas lagi nih. Kombinasinya unik ya foodies. Gurih manis gudeg ketemu sama aroma tajam dan pedas khas sambal terasi. Itu ternyata kawin banget. Tapi kalau mau tambah gurih bisa pesan sambal samjori nih alias sambal tomat hijau ikan teri. Dia itu sambal yang biasa samjori ini, dia tomat hijau ya teman-teman. Jadi kelihatan tuh pedasnya tetap, tapi tuh ada asam-asamnya dan ada segar-segarnya gitu ya foodies. Enak banget, sumpah. Sini juga ada cabai rawitnya juga nih foodies. Jujur, kalau dipilih sambal terasi sama sambal samjorinya, aku pilih ini. Enak. Langsung scan barcode di layar yuk foodies buat kepoin nih list menu dan juga harganya. Masakannya dijamin gak fail deh. Kedai ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam ya foodies. Wah, foodies, sop ayam kampungnya seger banget nih, apalagi dimakan pas hujan-hujan nih. Ya, ini sambalnya nih. Makasih Ibu. Makasih. Ini nih menu yang cocok banget buat kamu pecinta comfort food. Bumbunya tuh sederhana aja, bawang putih, bunga lawang, dan juga kapulaga. Tapi rasa kaldunya gurih abis. Aduh, foodies enak banget nih foodies. Sumpah. Ini ayam kampung itu empuk banget ya. Udah gitu di mulut juga langsung lumer gitu foodies. Enggak yang susah banget dikunyah, tapi ini enak banget sumpah. Jelas enak, secara masaknya itu pakai sabar dan cinta ya. Butuh sekitar 1 jam lebih untuk ngerebus sop di api kecil. Untuk harganya, semangkuk sup ayam kampung cuma 30.000 aja loh foodies. Receh nggak tuh? Buat penutup, ada es teh blackcurrant yang seger asam. Mantap. Gak perlu takut nihil karena namanya kebule-bulean ya, tenang. Rata-rata harga minuman di sini 12.000 aja kok. Receh tapi rasa dijamin enggak recehan. Foodies, semua makanan sini kok enak semuanya. Dan di sini kalian juga bisa ketemu sama teman-teman spesial nih. Halo. Mainin dada dulu. Ada kasih apa? Vivian, Kak Wiwin, kasih apa? Adia dan banyak teman-teman spesial di sini ya. Nah, Ibu, ini ada bingkisan dari Trans 7. Ini ada baju makan receh sama kita makan receh. kasih Iya Bu, bagus sukses ya Bu, lancar Amin. sukses. Amin insyaallah. Foodies yang ada di areal Rawalumbu, Bekasi dan sekitarnya, cus jangan lupa ya bantu larisin juga. Oke foodies? Makan receh, menu receh tapi rasa nggak receh. Lelenya tuh lembut banget, empuk. Dan rasanya ini, lelenya kan pasti kan gurih ya. Nah ini adonannya, aku nggak tahu kenapa kok enak banget, ada rasa manis-manisnya gitu tuh. Budi sudah pernah nyobain olahan lele naik kelas alias dimasak ala Jepangan gitu? Nah kalau penasaran ikut Kiki deh ke Tempura Stations. Oke, kita bakalan punya pengalaman seru nih cara nikmatin lele. Foodies!
tinggalkan pecel lele ya kan yang pakai sambal dicocol-cocol karena sekarang lelenya sudah naik kelas menjadi lele khas Jepang. Tuh ditempura ini lelenya. Variannya banyak ya foodies, ada egg tendon, tori alias chicken tendon, lele tendon, nami atau prawn tendon, niku atau beef tendon, dan ebi tendon. Nah kalau foodies pengen nyobain semua varian itu dalam satu mangkok, tinggal pesan aja mega tendon. Ingat ya, mega tendon, bukan megalodon. Kayak gini nih foodies tampilannya, wow penuh banget ya, benar-benar full of protein nih foodies. But first thing first, udah pasti Kiki penasaran banget nih sambal lelenya, iya kan? Ini lembut banget tuh, lelenya tuh lembut banget. Empuk. Dan rasanya ini, lelenya kan pasti kan gurih ya. Nah ini adonannya, aku nggak tahu kenapa kok enak banget, ada rasa manis-manisnya gitu tuh. Adonan luarnya foodies ya. Tuh kan, gampang banget digigitnya. Teknik menggoreng ala deep fry itu akan menjaga tekstur daging lele bagian dalamnya tetap lembut, lembab dan juga nggak terlalu hancur. Meskipun bagian luarnya itu garing dan renyah foodies. Tare soyu tuh. Enak banget ya ternyata ya. Sensasi beda, biasanya kalau makan lele itu pakai sambal tomat, tapi kali ini pakai cocolan kecap asinnya ala-ala Jepang gitu. Enak. Rasanya tuh masih nyatu banget, masih oke banget. Walaupun biasanya belut dan seker diganti sama lele, tapi tidak merusak rasa. Ini enak banget foodies tuh. Dan potongannya juga lumayan agak tebel ya. Nah. Oh ya, dalam satu sajian mega tendon ini tuh kita udah dapat beef dan juga daging paha ayam yang juicy ya. Lengkap banget kan foodies? Daging ikannya ada, daging ayam maupun sapinya juga ada. Dagingnya kenyal banget dan gurih. Dikasih cocolan asin itu menyatu banget, pas banget. Mantap banget foodies. Nah, ada satu lagi nih cocolan yang foodies juga wajib cobain, yakni tendon dipping. Cocolan ini terbuat dari kecap manis dan juga kuning telur omega yang dimasak setengah matang. Keduanya diaduk-aduk dulu kayak begini nih foodies, baru deh itu dicocol. Enak banget. Telurnya itu nggak amis, terus manisnya juga berasa banget. Enak banget dicampur sama lele. Ada lagi nih yang unik di tendon tempura station. Foodies coba pesen deh tuh, remonumami, yakni remon alias lemon yang dikombin dengan nori. Wah, coba deh foodies bayangin, umaminya si nori ketemu sama sensasi lemon squash yang sodanya segar meledak di mulut. Mantep banget nih foodies. Untuk rasanya nggak ada beda sih ya, karena mungkin si norinya ini kan udah kecampur banget nih, ya kan, dan kecil-kecil jadi nggak ngerubah rasa. Jadi masih enak tuh, nggak ngerubah rasa si lemon squash-nya. Bener-bener masih enak aja gitu. Nah, kali ini lemon atau remon yang dikolaborasi sama chiri atau chili. Warnanya lebih orange menyala ketimbang yang tadi. Yes, foodies? Kira-kira bakalan pedas asam atau gimana nih ya Ki rasanya? Ini sih langsung melek mata ya foodies ya. Jadi asemnya iya, segernya juga ada, lemonnya juga masih berasa banget. Tapi nanti pas di ending itu muncul sensasi-sensasi pedes gitu foodies nih. Ini unik banget ya. Jangan cuma spill rasa dong Ki, bagi juga boleh. By the way nih ya, kalau foodies pengen icip nyarinya kemana nih? Ini nama tempatnya adalah Tendon, adanya di Galaksi Bekasi. Untuk lebih detailnya lagi, ada menu apa aja, harganya berapa, bisa langsung scan barcode yang ada di sini. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.